Hello, dear students. How is everything with you? I'm very glad to see you in our meeting today. Although through online class, but I hope I will find you in a good condition. I am Mrs. Maria Blandina. Now I am very well, and I will teach you English in our English class today. But before starting, I'd like to ask you to pray together. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God the Almighty, we return to you to give thanks for the new day. On this occasion, we are going to learn our English lesson. May you guide and open our mind so we can understand what we are learning. Help us to be patient, not to lose hope, to stay focused and not to lose our concentration easily. Keep us away from the temptation that prevent us from learning. We ask this through our Lord Jesus Christ. Amen. Oke, anak-anak. Sekarang kita masuk pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran ini, siswa diharapkan yang pertama, memahami kalimat pasif yang berfungsi untuk mendeskripsikan sesuatu dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan kalimat pasif. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang diberikan dengan menggunakan kalimat pasif secara tepat. Yang keempat, membuat kalimat pasif sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara tepat sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, di sini Ibu menayangkan sebuah dialog di mana menghantar kita pada topik pembelajaran kita hari ini. Now, please pay attention to the dialogue. You read it silent while listening to me carefully. Bacalah secara diam sambil kalian mendengarkan. Ibu akan membacakan dialog ini. Oke. This awesome gift was given to me by my friend. What do you think? Wow, that looks nice. What is it called? Is that made in Indonesia? Yes, I was given by my friend from Indonesia. This item is called an angklung. Angklung is a musical instrument from Sundanese culture of West Java. It's made of bamboo. It is used to play not only traditional but also modern music. Oke, anak-anak, tadi Ibu sudah membacakan dialog yang disiapkan ini. Now, look at the bold sentence or the bold words in the dialogue. Perhatikan kata-kata yang ditulis tebal pada dialog ini, dan di sini disiapkan
kata-kata ini untuk mengarahkan kita pada materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Oke, seperti kata was given, is called, is made, is used. Jadi kata-kata ini mengarah kita untuk mempelajari materi hari ini, yaitu tentang passive voice. Ya, hari ini kita pelajari materi tentang passive voice. Oke. Sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang passive voice, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu active voice. Jadi sebelum kita pelajari tentang apa itu passive voice, sebaiknya kita ketahui dulu apa itu active voice. Apa itu kalimat pasif, tapi kita perlu ketahui apa itu kalimat aktif. Oke, di sini Ibu siapkan definisi dari kalimat aktif. Active voice is used when the subject does the action. Kalimat aktif adalah sebuah kalimat ketika subjek melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Itu adalah definisi atau arti dari kalimat aktif. Ya, di mana subjeknya melakukan pekerjaan atau melakukan tindakan. Contoh seperti tadi yang ada di dalam dialog tadi. My friend gave this awesome gift to me. Ya, jadi kalimat di mana subjek melakukan suatu pekerjaan disebut kalimat aktif. Contoh, teman saya memberikan saya hadiah yang keren ini kepada saya. Ya, memberikan itu menunjukkan kalimat ini adalah aktif. Kemudian, what is passive voice? Apa itu kalimat pasif? Passive voice is used when the sentence shows what is done to the subject. Jadi kalimat pasif adalah kalimat yang dipakai untuk menunjukkan apa yang dilakukan atau dikerjakan terhadap subjek, atau subjeknya dikenai suatu tindakan atau aksi. Ya, bisa mengerti ya? Kalimat pasif adalah kalimat yang dipakai untuk menunjukkan apa yang dilakukan atau dikerjakan kepada atau terhadap subjek. Jadi subjek yang dikenai suatu tindakan. Atau a passive construction occurs when we make the object of an action into the subject of a sentence. Kalimat pasif digunakan ketika objek dari sebuah tindakan itu menjadi subjek dalam sebuah kalimat, atau bisa disimpulkan bahwa subjek tidak melakukan aksi melainkan menerima aksi. Ya, contoh kalimatnya seperti ini, kalimat bentuk pasif. This awesome gift was given by my friend to me. Ya. Hadiah yang keren ini diberikan oleh teman saya kepada saya. Jadi yang tadi memberikan menjadi diberikan. Ya, dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif kata kerja mendapat awalan atau berawalan me. Sementara kalimat pasif dalam bahasa Indonesia kata kerjanya berawalan di atau ter. Ya. Contoh tadi, hadiah yang keren ini diberikan
oleh teman saya kepada saya. Ya, tadi memberi menjadi diberikan. Kemudian subjek menjadi objek dan objek menjadi subjek. Ya, contoh tadi, hadiah yang keren ini diberikan kepada saya oleh teman saya. Dari kalimat aktifnya, teman saya memberikan saya hadiah yang keren ini. Oke, itu tadi tentang apa itu kalimat pasif atau definisi dari kalimat pasif. Kalian boleh membaca dari materi atau sumber-sumber lain yang mendukung untuk memberi pemahaman yang lebih baik pada kalian. Oke, berikut kita masuk tentang the purpose of passive voice. Apa tujuan dari kalimat pasif? Fungsi atau tujuannya adalah we use passive voice for the following purposes. The first, to state that the agent or the doer is unknown or is unimportant or obvious from the context. Ya, jadi fungsi yang pertama tadi adalah untuk menyatakan bahwa agen atau pelaku atau orang yang melakukan suatu tindakan itu tidak dikenal atau tidak diketahui ataupun tidak penting dari dalam sebuah konteks kalimatnya. Ya, jadi apabila dalam kita membuat kalimat pasif dan menyatakan bahwa pelakunya itu tidak penting atau tidak perlu diketahui, maka itu merupakan tujuan yang pertama dari passive voice, membuat kalimat dengan bentuk pasif. Contoh yang pertama, this museum was established in 1753. Museum ini didirikan pada tahun 1753. Jadi tidak dipentingkan siapa yang mendirikan, tapi museum ini sudah didirikan pada tahun 1753. Walaupun tidak diketahui siapa yang mendirikannya. Who is the agent or the doer? Ya. Kemudian yang berikut, many cactuses are stolen every year. Banyak sekali telur-telur penyu yang dijarah setiap tahunnya. Ya, jadi tidak penting siapa yang menjarah, tapi dikatakan bahwa banyak sekali telur penyu yang dicuri atau dijarah setiap tahunnya. Jadi agent atau pelakunya tidak perlu disebutkan atau tidak perlu disampaikan. Yang berikut, fungsi dari passive voice yang kedua adalah to state that the action is more important than the agent, as in instruction, a process, or headlines. Ya, fungsi yang kedua ini adalah menyatakan bahwa suatu tindakan itu lebih penting daripada the agent atau pelakunya. Satu tindakan itu lebih ditekankan pada actionnya, bukan pelakunya. Contoh ya, 30 people were injured in the explosion. 30 orang terluka dalam ledakan itu. Jadi actionnya yang ditekankan atau lebih difokuskan di sini, yaitu were injured. Ya. Berikut, the victims will be evacuated to a safe place, to safe places. Ya. Para korban itu akan dievakuasi ke suatu tempat yang aman. Ya, jadi yang ditekankan di sini adalah will be evacuated, akan dievakuasi. Ya, jadi
lebih menekankan action dari the doer. Berikut fungsi atau tujuan dari passive voice yang berikutnya adalah to state the object's identities. To state the object identities. Menyatakan identitas atau ciri-ciri dari objeknya. Contoh, kerupuk is made of tapioca starch. Kerupuk dibuat dari tepung tapioka. Jadi, untuk menyatakan ciri-ciri dari sebuah objek, bahwa kerupuk itu terbuat atau dibuat dari tepung tapioka. Berikut, lion is called the king of jungle. Ya, singa disebut atau dijuluki sebagai raja hutan. Ya, jadi menunjukkan identitas atau ciri-ciri dari bahwa singa itu disebut atau dijuluki sebagai the king of the jungle. Itu fungsi yang ketiga. Berikut tujuan atau fungsi yang keempat, to state the function of the objects. Untuk menyatakan fungsi dari sebuah objek dalam kalimat, ya, tentu saja dalam kalimat pasif ini. Contoh, to make kerupuk, the tapioca starch is flavored with shrimp, fish, and garlic. Untuk membuat kerupuk, tepung tapioka atau tepung kanji tadi dibumbui dengan ikan, udang, dan bawang putih. Is flavored, dibumbui. Ya, untuk menyatakan fungsi dari sebuah objek. Fungsi dari sebuah kerupuk menjadi kerupuk jika dibumbui dengan ikan, udang, ataupun dan garlic, bawang putih. Yang berikut, tujuan yang kelima, to put emphasis on the agent. Untuk menyatakan atau memberi penekanan pada peran dari agent atau pelaku. Peran dari agent atau pelaku. Contohnya, the new library will be opened by the president. Ya, perpustakaan baru itu akan dibuka atau diresmikan oleh presiden. Jadi di sini lebih menekankan tentang the agent or the doer, ya, pelaku dalam sebuah kalimat. Jadi anak-anak, itu tadi tentang tujuan dari kalimat pasif yang Ibu ajarkan pada hari ini. Kalian boleh membaca, mengulangnya lagi sendiri di rumah untuk lebih memahaminya. Oke, berikut kita masuk pada pola kalimat pasif. The pattern of passive voice. Pola kalimat pasif ini perlu kita pelajari dengan teliti dan seksama. Ya, karena menyangkut perubahan tenses. Oke, Ibu akan coba menjelaskan kalian step by step, pelan-pelan ya. Oke. We form the passive voice with the verb to be or modals and the past participle of the main verb. Ya. Jadi, kalimat pasif pola dasarnya adalah, ya, perhatikan pola dasar dari kalimat pasif adalah subject plus to be, ya, bisa juga menggunakan to be, or modals plus be or been plus past participle or verb 3. Jadi pola dari kalimat pasif adalah subjek diikuti dengan bisa to be,
bisa juga modals. Ya, kalau menggunakan modals maka tambah be, bisa juga ditambahkan been. Lalu diikuti dengan past participle atau verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Dan ini adalah hal yang mutlak, bahwa kalimat pasif menggunakan kata kerja bentuk ketiga atau past participle untuk semua jenis tenses. Oke, ya, Ibu jelaskan dari tabel ini. Please pay attention to the change of the active sentences into passive ones below. Ya. Untuk tenses yang pertama, simple present tense. Ya, kalimat pasif yang menggunakan simple present tense. Namun sebelumnya kita lihat dulu bentuk atau pola untuk bentuk pasifnya, aktifnya. Ya, untuk bentuk aktifnya di sini yang pertama polanya adalah subject plus verb 1. Ya, jadi subjek tambah verb 1, bisa juga verb 1 plus s or es, it depends on the subject, and then plus object. Ya, contoh kalimat, Jimin service his car twice a year. Ya, Jimin memperbaiki mobilnya 2 kali setahun. Ya, karena Jimin subjek orang ketiga tunggal untuk bentuk simple present, maka kata kerja service mendapat tambahan s. Kemudian diikuti dengan his car sebagai objek. Jadi Jimin subjek, service verb plus s, his car is object, twice year is adverb. Oke, lalu kalimat ini apabila dipasifkan menjadi, lihat polanya, subject plus to be plus past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Jadi yang tadi objek menjadi subjek, yang dari tadinya subjek menjadi objek. Jadi yang his car tadi adalah objek dalam kalimat aktif, dia akan menjadi subjek untuk kalimat pasif. Jadi kalimatnya menjadi Jimmy's car is serviced twice a year. Ya, Jimmy's car sebagai subjek, kemudian diikuti dengan is sebagai to be karena Jimmy's car, kemudian service ditambah d karena dia dirubah dalam bentuk past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Jadi kalimatnya menjadi Jimmy's car is serviced twice a year. Mobilnya Jimmy diperbaiki 2 kali dalam setahun. Yang di atasnya memperbaiki, di bawahnya menjadi diperbaiki. Oke. Untuk bentuk active voice dengan pola present continuous, ya, untuk continuous. Kalian pasti masih ingat tentang continuous, ya. Continuous itu to be plus verb in, itu pola dasarnya. Oke, bentuk pasifnya adalah subject plus to be, karena ini present maka am is are plus verb in plus object. Subjek tambah to be and is are tambah verb in. Ya, ingat baik-baik, continuous baik present maupun past menggunakan kata kerja in. Contoh, I am cooking soup for dinner. I am sebagai subjek, I sebagai subjek, am sebagai to be, am karena subjeknya I am cook. Ya, cooking dari kata cook tambah ing menjadi cooking, dan soup itu sebagai objek. Lalu dia akan berubah apabila dipasifkan menjadi subject plus to be, tetap am is are plus being plus verb 3.
Ya, jadi untuk continuous kuncinya adalah bentuk pasifnya mendapatkan sesudah to be diikuti dengan kata being, lalu diikuti lagi dengan verb 3 atau past participle. Kalimat pasif aktif tadi menjadi soup is being cooked for dinner. Soup is being cooked for dinner. Ya, sup itu sudah dimasak untuk makan malam. Ya, soup subject plus to be is, ya karena soup maka is plus being plus past participle of verb 3. Oke, begitu pula dengan tenses berikut, simple past tense. Simple past, kata kuncinya adalah kata-kata kerja bentuk kedua. Ya, kata kerja bentuk kedua nanti akan mengalami perubahan dalam bentuk pasif. Untuk pola atau bentuk aktifnya menggunakan simple past itu adalah subject plus verb 2 plus object. Verb 2 ya. Contoh kalimatnya, Mrs. Ernie copied all these files from the computer. Ibu Ernie mengcopy semua file-file ini dari komputer. Lalu dipasifkan menjadi subject plus to be sama, kemudian to be-nya ini yang berubah menjadi bentuk past yaitu was dan were. Was atau were. Kemudian plus verb 3 plus by. Oke, jadi subjek yang tadinya di sini objek ditempatkan jadi subjek, lalu diikuti dengan to be, was atau were, tergantung subjeknya. Kalau tunggal maka was, tapi kalau jamak maka were. Lalu diikuti dengan verb 3. Ya, seperti contoh ini, all these files were copied. Karena tadi objeknya adalah all these files, maka ditempatkan di depan, lalu diikuti dengan to be were. Dari mana were? Karena subjeknya sudah bentuk jamak. All these files were copied by Mrs. Ernie from the computer. Oke, berikut adalah bentuk pasif dengan pola past continuous tense. Untuk past continuous tense, bentuk aktifnya masih subjek, subject plus to be plus was were plus verb in plus object. Contoh, Fanny and Pita were discussing a problem when I arrived. Fanny dan Pita sedang mendiskusikan sebuah masalah ketika saya tiba. Ya, dia akan berubah menjadi pasif, yakni a problem was being discussed by Fanny and Pita when I arrived. Ya, karena objek dari kalimat aktif ini adalah a problem, maka dia ditempatkan di depan menjadi a problem was. Ya, karena bentuknya adalah continuous, biasanya diikuti dengan kata being, lalu diikuti dengan verb 3 atau past participle. Ya, jadi kalimat ini menjadi atau dipasifkan menjadi a problem was being discussed by Fanny and Vita when I arrived. Jadi masalah itu sedang didiskusikan oleh Fanny dan Vita ketika saya tiba. Oke, itu tadi tentang penggunaan tenses simple present dan past continuous, yaitu simple present tense, present continuous, simple past, dan past continuous. Berikut kita gunakan tenses present perfect. Ya. Untuk present perfect, ya,
itu kata kuncinya adalah penggunaan have atau has, ya. Have dan has. Kalian pasti masih ingat dalam penjelasan sebelumnya. Untuk bentuk aktif, subject plus have or has plus verb 3 plus object. Contoh kalimatnya, my father has bought a new car. Ya, ayah saya sudah membeli sebuah mobil baru. Membeli sebuah mobil baru, ya. Oke, kata membeli di sini adalah bought karena verb 3 dan objeknya adalah a new car. Nah, untuk menjadikan dia pasif atau dipasifkan, maka dia berubah menjadi subject plus has or has plus been. Ya, ingat baik-baik untuk yang namanya present perfect maupun past perfect, ciri-cirinya dipasifkan. Apabila dipasifkan maka penambahan been, lalu diikuti dengan verb 3 plus by. Oke, contoh, a new car has been bought by father. Ya, nah tadi di atas kalimat pasifnya new car sebagai objek, dia ditempatkan menjadi subjek di sini. Ya, menjadi a new car has been bought by father. A new car itu sebagai subjek, diikuti dengan has karena a new car, lalu tambah been. Ya, tambahkan been, not being, ya. Been plus verb 3 bought plus by tambah the agent atau pelakunya by father. Oke, yang berikut pola kalimat pasif dengan bentuk past perfect. Past perfect, ya, ingat past perfect ciri-cirinya menggunakan kata had sebagai kata kerja bantu. Ya, jadi patternnya adalah polanya subject plus had plus verb 3 plus object. Edo had locked the door. Edo sudah mengunci pintu itu. Ya, Edo sudah mengunci pintu itu. Apabila dipasifkan dengan pola past perfect, maka menjadi subject plus had plus been plus verb 3. Sudah? Subjek diikuti dengan had tambah been. Jadi ingat baik-baik, yang namanya perfect tambah been di belakang, diikuti dengan verb 3, kata kerja bentuk ketiga, lalu diikuti dengan by. Contoh tadi, the door had been locked by Edo. Pintu itu sudah dikunci oleh Edo. Ya, tadi Edo sudah mengunci pintu, ya berubah menjadi pintu sudah dikunci oleh Edo. Oke. Berikut kita membuat kalimat pasif dengan pola future tense. Ya, future. Kata future berarti penggunaan will dan shall dan penggunaan be, going to. Oke, Ibu kasih contoh di penggunaan future menggunakan will. Subjeknya, kalimat aktifnya subject plus will plus verb 1. Ya, jadi semua modals, semua kata kerja will atau shall harus diikuti dengan verb 1. Begitu juga nanti dengan modals. Semua diikuti dengan verb 1 atau verb dasar. Oke, contohnya, waitress will prepare our lunch soon. Ya, para pelayan itu akan menyiapkan makan siang dengan segera. Ya, lalu berubah menjadi pasif, menjadi subject plus will plus be plus verb 3. Gampang, hanya dirubah will tadi tetap, lalu ditambah be tambah kata kerja bentuk ketiga. Jadi kalimatnya menjadi our lunch will be prepared by the waitress soon. Ya, makan siang kami akan disiapkan oleh pelayan itu dengan segera. Disiapkan, dari mempersiapkan berubah menjadi disiapkan. Oke, berikut menggunakan to be, going to. Ya, polanya aktifnya adalah
subject plus to be going to plus verb 1 plus object. Contoh, we are going to send our English task in Google Classroom. Ya. Kami akan mengirimkan semua tugas-tugas bahasa Inggris kami melalui Google Classroom. Kalimat ini bisa dipasifkan menjadi subject plus to be going to plus be plus verb 3. Ya, jadi subjek diikuti dengan to be, going to be, kemudian going to, terus diikuti dengan kata be, kemudian diikuti lagi dengan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Oke, kalimat ini menjadi our English tasks are going, ya perhatikan baik-baik, our English task. Nah, ini sudah subjeknya sudah jamak, maka diikuti dengan to be are, lalu diikuti lagi dengan going to, diikuti kata be, lalu diikuti lagi dengan verb 3, kata kerja bentuk ketiga, dari send menjadi sent. Ya, jadi menjadi our English tasks are going to be sent in Google Classroom. Ya, tugas-tugas bahasa Inggris kami, tugas-tugas bahasa Inggris kami akan dikirimkan melalui Google Classroom. Oke, perhatikan subjek dalam sebuah kalimat. Apabila tunggal, maka melihat aturannya dulu, kemudian apabila jamak, supaya ketika Anda melengkapinya Anda tidak keliru. Berikut, oke, bentuk kalimat pasif dengan menggunakan modals. Ya, menggunakan modals ini paling gampang, ya. Bentuk aktifnya subject plus can plus verb 1 plus object. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa untuk modals biasanya menggunakan, ya, sesudah modals menggunakan kata kerja bentuk pertama untuk bentuk aktif. Ya, menjadi contoh kalimatnya, the mechanics can repair the car immediately. Ya, the mechanics can repair the car immediately. Mechanics sebagai subjek diikuti dengan modal can, kemudian repair sebagai verb 1, kemudian the car menjadi objek. Oke, kalimat ini menjadi dipasifkan menjadi subject plus can plus be plus verb 3. Ya, paling gampang, hanya menggunakan kata be di belakang modals can, lalu terus diikuti dengan verb 3. Kalimatnya menjadi the car can be repaired by the mechanics immediately. Mobil itu dapat diperbaiki oleh para mekanik itu dengan cepat. Oke, yang berikut modals menggunakan must. Kata must yang artinya harus. Ya, untuk kalimat pasifnya polanya adalah subject plus must plus verb 1 plus object. Ya. Contoh, the student must submit the project at the beginning of June. Ya, para siswa harus mengumpulkan proyek itu di awal bulan Juni. Bentuk pasifnya menjadi subject plus must plus be, sama seperti penggunaan can tadi, hanya diikuti dengan be, lalu diikuti lagi dengan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Oke, kalimatnya menjadi the project must be submitted at the beginning of June. Ya, project itu harus dikumpulkan pada awal bulan Juli. Ya, harus dikumpulkan. Oke, berikut kalimat pasif dengan penggunaan modals should. Ya, bentuk aktifnya adalah subject plus should plus verb 1 plus object. People should plant many trees to prevent landslide. Orang-orang seharusnya atau sebaiknya menanam banyak pohon untuk mencegah longsor. Kalimat ini akan menjadi pasif dengan polanya
subject plus should plus be plus verb 3. Ya, subjek diikuti dengan should, diikuti lagi dengan be, lalu diikuti pula dengan verb 3. Contohnya menjadi, ya, tadi many trees menjadi objek, sekarang berganti dia menjadi subjek. Many trees should be planted by the people to prevent landslide. Banyak pohon seharusnya ditanam oleh orang-orang untuk mencegah longsor. Ya. Banyak pohon harus ditanam, ya, sebaiknya ditanam untuk mencegah landslide atau longsor. Oke, itu tadi tentang penggunaan modals dalam kalimat pasif. Selanjutnya kalian boleh membaca lagi dari sumber-sumber yang lain. Oke. Berikutnya tugas. Anak-anak, kalian akan dikirimkan tugas lewat link tugas pada Google Classroom kalian masing-masing. Jadi tugasnya terdiri dari tugas aspek pengetahuan, yaitu berupa dialog, kalian baca. Kemudian kalian lihat baik-baik bagaimana membuat kalimat pasif dengan melengkapi dialog itu, melengkapi kembali kalimat-kalimat yang disiapkan sesudah kalian membaca dialog yang disiapkan di dalam link tugas nanti. Kemudian untuk tugas keterampilan, kalian merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dengan contoh yang ibu sudah berikan satu contoh pada tugas kalian. Jadi kalian membuka link tugas lalu kerjakan di situ dan dikirimkan lewat Google Classroom pada link tugas. Oke anak-anak, itu tadi tentang tugas. Materi kita pada pertemuan berikut adalah tentang report text. Ya, pertemuan berikut kalian belajar tentang text report. Ya, akan diajarkan oleh Ibu Erni Pianau. Oke, ini menjadi pesan untuk kalian supaya kalian bisa mempersiapkan diri untuk pertemuan berikut. Oke, the end of our meeting today, I will ask you to pray to close our learning process. Okay, let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for opening eyes and hearts to the life and wisdom of your Holy Spirit through the learning process today. Help us to do your will. Bless our souls and body, our words and our deeds to grow in your grace, goodness, and good behavior, so that we may praise your name now and forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, materi kita hari ini, pembelajaran kita berakhir di sini. The end of our meeting, I would like to say thank you for joining our English class today. God bless you all. See you.